tafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam ini saya akan mengungkapkan tema, yaitu 7 golongan orang yang memperoleh naungan ars dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, yaitu di alam mahsyar, ya. Di mana di alam mahsyar ini adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk pada waktu dulu manusia. Dan di alam mahsyar itu ada 4 peristiwa, yaitu peristiwa pertama itu matahari didekatkan. Peristiwa yang kedua adalah manusia dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, penantian yang panjang untuk menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini bagi mereka, ya. Kita ungkapkan saja satu persatu, ya. Di sini mengenai matahari didekatkan, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, pada suatu hadisnya, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dengan peluh mereka berdasarkan kadar amal yang mereka lakukan waktu di dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, manusia dalam keadaan telanjang, ya. Dan juga di sini tidak disunat. Nah, kalau tidak disunat itu perempuan, laki-laki, ya, gitu. Kalau perempuan juga mungkin sama yang tidak disunat, ya. Kalau perempuan yang disunat itu yang mana, ya, Pak Sodik? Nah, saya juga baru tahu, ya, belakangan ini, ya, bahwa perempuan yang tidak disunat itu akan seperti jawer ayam, ya, jawer ayam itu. Tapi yang tidak sunat tidak. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, inilah sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, tanpa pakaian, dan tanpa sunat. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah laki-laki dan perempuan itu saling memandang satu sama lain? Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi pada waktu itu lebih penting dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Muttafaqun alaih. Nah, yang ketiga ini dipercepat saja karena akan yang keempat sebetulnya yang dia akan dibahas. Yang ketiga, penantian panjang, ya, karena pada waktu itu akan menunggu bermiliar-miliar orang yang akan dipanggil untuk dihisab. Nah, ini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47, ya, yang singkatnya saja, ya, yang mengenai hal itu, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Dan sesungguhnya wa inna yawma inda rabbika, sesungguhnya wa inda yawma inda rabbika, sesungguhnya pada hari itu, yaitu menurut di sisi Tuhanmu adalah ka'alfin sanah. Satu hari itu seperti 1000 tahun satu hari, ya. Mimma ta'udun, menurut perhitunganmu. Satu hari saja, ini bayangkan kalau kita saja menunggu akan dipanggil kelulusan, ya, pemekarannya itu sejam saja sudah merasa. Nah, itu, ya, yang keempat saja kita, ya. Ini yang sebetulnya
yang bahasan yang sesungguhnya adalah yang keempat adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diungkapkan dalam suatu hadis ya, yang dikenal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sab'atun yudilhumullahu ta'ala fi dilali yauma la yadillu illa dilalah. Kata Rasulullah sab'atun. Nah sekarang akan itu dipanjang terusan aja ayatnya ya, nanti di terjemahnya dilangsungkan. Al-imamu adun wasabbu fi ibadatillah wa rajulun qalbuhum la fil masajid wa rajulani tahabba billahi tima alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'iyatul imratun datu munsibi wa ja'ala faqala inni ahbullah wa ja'ala tamaddatun bisidqatin hatta la ya'lamu simalahu ma tan faqahu biyaminih. Nah, kalau diartikan secara panjang, secara bebas, yaitu Abi Hurairah Rasulullah bersabda, berkata, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari kiamat. Yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah pada Rabbnya. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kemudian 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat, berzina oleh seorang wanita yang kayak lagi cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang yang selanjutnya seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang zikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian sehingga kedua matanya basah karena menangis. Nah, jadi tadi wadakarullahu dakrahaliban papadat ainahu. Nah, jadi menurut Allah nanti Rasulullah yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu ada 7 golongan. Pertama imam yang adil atau pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu yang bagaimana itu tidak bisa diterangkan ya. Yang adil itu. Kemudian yang kedua pemuda yang tunduk dengan ibadah kepada Allah. Ya. Pemuda, masih sebut pemuda. Ya pemuda karena pemuda itu banyak yang godaannya, ya masih anak punyaannya itu pemuda, ya. Maka di sini semuda. Dia seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, artinya dia selalu ingat ke masjid, ya apapun mau sholat, setiap mau sholat di masjid, ya. Kemudian sedang dimanapun dia sedang berjalanan,
ya dalam perjalanan yang utamakan kita nanti sholat duhur di mana, di masjidnya mana. Itu karena sudah lakukan masjid, yaitu selalu senang beribadah di masjid. Nah, yang keempat, dua orang lelaki yang berkumpul untuk beribadah dan ya bersaling beribadah, kemudian ya saling menyayangi dan kemudian dipisah pun juga karena Allah. Yang kelima yaitu seorang laki-laki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan, ya. Kalau perempuan itu sampai umur berapapun itu rasa ingin tertarik kepada perempuan itu pasti ada. Kemudian yang keenam adalah yang merahasiakan sedekahnya, ya, merahasiakan sedekahnya, ya mungkin istri sendiri pun tidak tahu kita bersedekah gitu ya. Itu adalah tangan kiri tidak tahu. Kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah, takut akan siksaan api neraka. Nah, ini juga perlu kita cermati ya. Di sini apakah kita masuk golongan mana ya? Dan kita kalau sholat itu ya, itu sholat itu adalah zikir kepada Allah. Tapi kenapa ya tidak sedikit orang yang terutama baca Fatihahnya ya, baca itu ada ini jangan luar kepala Fatihahnya. Ya, tahu luar kepala cepat sekali ya luar kepala tidak dengan diikuti dengan mana, dengan seperti alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang pengasih lagi penyayang. Jadi ketika baca itu teringat artinya ya, jangan tadi itu adalah istilah seperti bukan Nabi yang urus. Ya, karena yang 3 ayat ini untukku, katanya yang 3 itu untukku. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin itu untuk Allah. Yang engkau yang maha merajai. Kemudian yang 3 lagi adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu untuk kedua terakhir. Jadi apalagi yang sholat sunat ya sebagai yang cepat sekali ya. Makanya saya suka jemput dalam sholat itu karena itu adalah ingin sampai merinding punduk itu ketika baca Al-Fatihah tersebut. Itu saja mungkin, ini waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Yang salahnya adalah kesalahan saya ini mohon maaf, dan benarnya adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aku liqada assalamualaikum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.